pasti mempunyai kekuatan yang tidak abadi. Begitu juga dengan orang tua uzur atau lanjut usia yang harus melalui masa-masa yang belum pernah dibayangkannya selama ini. Seperti halnya kulitnya yang mulai keriput, tenaganya yang mulai jauh berkurang, tulang-tulangnya pun mulai terasa rapuh, suaranya berubah menjadi sengau, dan pada saat itulah setiap orang tua mulai membutuhkan belayan kasih dari sang anak. Tapi apa jadinya nih jika orang tua yang sudah memasuki fase tersebut malah ditelantarkan oleh putra dan putrinya? Nah guys, tema inilah yang akan menjadi topik kita saat ini. Sebuah film berjudul Nat Samrat akan menjadi pelengkap kita hari ini. Jadi, nggak pakai lagi basa-basi, so are you ready? This is Nat Samrat and let's see. Ojo lali subscribe yo rek. Di suatu malam tepat di sebuah kedai teh, film ini dibuka di mana ada salah seorang pekerja di sana yang bernama Gan Patrau atau biasa dipanggil dengan Baba. Berbeda dengan kebanyakan orang, Baba selalu mengutarakan semua isi hatinya melalui dialog syair yang mampu membuat semua orang menjadi terpukau ketika mendengarnya. Hingga salah satu pria yang bernama Siddhartha mulai bertanya apakah Gan Patrau pernah bermain sebagai kaisar atau Brutus. Namun meskipun Baba tidak menjawab pertanyaannya, Siddhartha pun masih terus mengikutinya karena dia sangat tertarik dengan apa yang selalu Baba ucapkan. Di sini Gan Patrau kembali berbohong kepada Siddhartha dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Kesapmun Madikar, seorang pria yang sudah 40 tahun berprofesi di dunia seni teater. Kemudian guys, Siddhartha menjelaskan bahwa dirinya juga dulu tinggal di Amerika, namun kini dia memilih untuk kembali ke negaranya karena dia sangat mencintai dunia teater di negaranya. Lanjut cerita, meskipun Baba tinggal di bawah jembatan bersama dengan yang lainnya, namun dia sangat bersyukur dengan kehidupannya saat ini, dan hal tersebut kembali dia utarakan melalui lantunan dialog syairnya, sehingga membuat Siddhartha yang mendengarnya hanya dapat tersenyum. Keesokan harinya guys, seorang wanita lansia bernama Ruksana membangunkan Gan Patrau kemudian memberikannya makanan yang baru saja dia beli, di mana Baba harus segera makan agar dia dapat meminum obatnya, mengingat luka yang ada di kakinya tak kunjung sembuh. Namun setelah Baba membaca sebuah berita di surat kabar yang dijadikan sebagai pembungkus makanan tersebut, Baba pun langsung menangis terseduh, dan hal itu membuat Ruksana merasa sangat bingung dengan apa yang telah terjadi. Namun di saat dia sedang mengambilkan air untuk Baba, dia pun sangat terkejut sebab kini Baba sudah beranjak meninggalkan tempatnya. Yang ternyata Baba telah pergi menggunakan sebuah mobil yang ia tumpangi. Lalu gak lama kemudian seorang pria bernama Raja tiba bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya, di mana polisi tersebut juga datang membawa anak-anak dari Baba untuk mencari di mana keberadaan Baba. Tetapi karena Baba sudah tidak berada di sana, polisi itu pun langsung memukul Raja dan beranggapan jika Raja telah menyembunyikan Baba. Marah melihat hal tersebut, salah seorang teman Raja yang memiliki kelainan mental menegaskan bahwa Rajalah yang selama ini telah merawat Baba di sana, dan di sana juga masih ada bukti bahwa Baba baru saja makan sebelum dia pergi. Sementara itu terlihat Baba yang kini sudah berada di sebuah gedung teater tua, di mana gedung tersebut sudah terbengkalai dan sudah tidak lagi digunakan. Lalu di sana Baba merasa sangat sedih sehingga membuatnya kembali mengingat dirinya ketika dia masih berada di atas panggung sebagai seorang raja. Bersama dengan kesedihan yang Baba rasakan guys, scene flashback pun diperlihatkan di mana saat itu Baba merupakan seorang aktor besar yang sedang berada di atas panggungnya. Kemudian di hadapan para penonton dan keluarganya, Baba menjelaskan bahwa dirinya kini telah 40 tahun lebih bermegah di teater dengan memegahkan banyak peran. Dan mulai hari itu, Baba pun mengumumkan dan telah memutuskan untuk meninggalkan itu semua, karena mulai sekarang dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan keluarga yang sangat dia cintai. Kemudian sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh penontonnya, Gan Patrau pun menundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasihnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, sahabat Gan Patrau yang bernama Rambau mengatakan bahwa setiap aktor akan selalu datang dengan ide-ide yang baru, tetapi aktor yang sederhana akan melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat. Dan Ram sangatlah meyakini jika Gan Patrau tidaklah sesederhana itu, sebab Gan Patrau bukanlah aktor yang hebat, namun dia mampu mengambil hati banyak orang. Kemudian Ram menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti untuk saat ini seperti yang telah dilakukan oleh Baba, karena dia baru akan pensiun jika dia telah mencapai titik di mana dia telah puas dengan semua pencapaiannya. Gak lama kemudian sang istri yang bernama Sarkar memanggil mereka berdua untuk segera naik menyantap hidangan makan siangnya. Tetapi sebelum makan, Gan Patrau memberikan sebuah pengumuman yang sangat mengejutkan, di mana Baba mengatakan jika mulai saat itu rumah yang mereka tempati akan Baba berikan untuk anak lelakinya yang bernama Makarans. Bahkan Gan Patrau juga memberikan seluruh uang tabungan dan sahamnya kepada anak perempuannya yang bernama Vidya. Namun di sini Vidya sempat menolaknya, sebab dia sangat yakin bahwa Baba juga masih membutuhkan sesuatu. Bahkan Ram pun juga menyetujui hal tersebut, dan dia pun menegaskan jika Baba terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusannya.
Namun Baba tetap pada keputusannya. Hingga malam harinya, Sarkar mengatakan bahwa dirinya sedikit khawatir tentang keputusan yang telah diambil oleh Baba. Namun dia sangat terkejut ketika Baba malah memberikannya sebuah kalung emas yang mempunyai nilai yang cukup mahal. Dan itu memang sengaja Baba berikan kepada istrinya sebagai ucapan rasa terima kasihnya. Mengingat jika selama ini Sarkar telah menghabiskan waktunya untuk merawat Baba serta anak-anak mereka. Dan guys, kembali ke timeline utama. Saat sedang berkeliling melihat kondisi gedung teater tersebut, Ganpatro merasa terkejut ketika melihat Siddhartha yang sudah berdiri di hadapannya. Dan di sini Baba sempat mengusirnya, namun Siddhartha menegaskan jika dirinya telah mengetahui siapa Ganpatro sebenarnya. Lalu setelah mendengar Siddhartha memanggil namanya, Baba pun langsung memeluk Siddhartha karena dia yakin jika Siddhartha juga telah mengetahui awal mula kesedihan yang telah terjadi di dalam hidupnya. Melihat kondisi Baba saat ini, Siddhartha mengatakan jika kesedihan yang ditekan merupakan sebuah pedang bermata dua dan menghidupkan kembali kenangan yang akan membuatnya menjadi tumpul. Bersama dengan itu, scene flashback pun kembali diperlihatkan di mana pada saat itu mereka telah merayakan hari pernikahan Vidya dengan suaminya yang bernama Rahul. Dan karena Ganpatro sangat mencintai putrinya, Baba pun berpesan kepada Rahul untuk selalu mencintai Vidya seperti yang mereka lakukan. Karena dengan begitu, maka Vidya akan membuat hidup Rahul menjadi sangat bahagia. Melihat Baba yang terus bersedih, Ram pun mengatakan bahwa Vidya akan hidup bahagia sebab menantunya adalah pria yang sangat baik. Namun Ganpatro menjelaskan jika saat anak perempuan menikah dan melangkahkan kaki untuk keluar dari rumahnya, maka dia bukan lagi milik orang tuanya. Tetapi beberapa hari kemudian kesedihan itu pun hilang di saat Makaran menghubungi Ganpatro untuk memberitahukan jika kini anak perempuannya telah terlahir di dunia. Singkat cerita, Baba pun sangat menyayangi cucu perempuannya yang bernama Mega. Bahkan Baba lah yang selalu mengantarkannya pergi ke sekolah. Dengan begitu hubungan di antara cucu dan kakek tersebut sangatlah dekat. Hingga di suatu hari, Ram menghubungi Baba untuk memberitahukan bahwa istrinya telah berada di rumah sakit. Lalu sampainya di sana, Ram menjelaskan jika Kumut telah mengalami pendarahan di bagian otaknya akibat tekanan darah yang sangat tinggi. Itu sebabnya kini dia dalam keadaan koma. Bahkan para dokter pun mengatakan agar mereka terus berharap suatu keajaiban bisa terjadi. Dan guys, melihat kondisi Ram yang sangat terpukul, Baba segera mengajaknya pergi untuk mencari makan, sementara Sarkar yang akan menjaga istrinya. Ketika sudah berada di sebuah kedai, Ram mengungkapkan sebuah kekecewaannya, mengingat jika selama ini dia belum pernah membahagiakan istrinya, dan dia pun sangat ingin meminta maaf kepadanya. Oleh karena itu dia meminta kepada Baba untuk mengatakan kepada dokter agar dapat menyelamatkannya, dan dia akan siap membayarnya dengan biaya berapapun. Dan bagaimanapun keadaannya, Ram pun berjanji jika dia akan terus menjaga istrinya, di mana Ram tidak akan pernah bisa hidup tanpa dirinya. Keesokan harinya guys, ketika melihat Mega bersedih saat pulang sekolah, Baba segera bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan setelah mendengar jawabannya, Baba pun langsung mengajak Mega menyanyikan sebuah lagu dengan alat musik klasik yang dia miliki. Namun apa yang diajarkan oleh Baba kepada Mega tidaklah seperti pada umumnya. Bahkan hal tersebut membuat Neha harus dipanggil oleh pihak sekolah atas perilaku yang Mega lakukan, sebab itu akan membuat nama baik sekolahnya menjadi tercemar. Hingga keesokan harinya, Makaran mencoba bertanya kepada Baba apa yang telah dia ajarkan kepada Mega, di mana hal tersebut sangat tidak sesuai untuk anak seusianya. Namun di sini Baba menegaskan jika Mega hanyalah anak kecil dan lambat laun, mereka akan segera melupakannya. Tetapi keesokan harinya saat sedang melakukan pentas tari di sekolahnya, Mega kembali melakukan gerakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak seusianya. Dan melihat hal tersebut, Neha langsung terkejut lalu memilih pergi dari tempat duduknya. Hingga sesampainya di rumah, Neha mengatakan kepada Baba untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mengajari Mega menari seperti itu. Tetapi apa yang diajarkan Baba telah membuahkan hasil, di mana cucunya kini malah mendapat gelar juara dalam pentas tersebut. Namun Neha membantahnya, kemudian dia pun menegaskan bahwa dalam hidup, seseorang tidak dapat mengambil keputusannya sendiri. Dan mengingat apa yang selama ini telah Baba lakukan, maka dari itu Neha meminta kepada Baba untuk menjauh dari anaknya. Namun karena Mega bersikeras ingin tetap dekat dengan kakeknya, Neha yang marah pun langsung menamparnya. Dan karena merasa bersalah, Baba pun segera meminta maaf kepada Neha di hadapan keluarganya. Hingga keesokan harinya, Neha menghampiri Baba untuk meminta maaf atas apa yang telah dia ucapkan. Kemudian Neha juga menjelaskan bahwa mereka semua tidak bisa menyangkal bahwa ada keretakan di antara mereka bila terus bersama. Oleh karena itu dia memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut, karena tidak ada gunanya hidup bersama dalam paksaan. Mendengar hal itu, Sarkar mencoba untuk melarang mereka. Namun Baba menegaskan bahwa keputusan mereka telah bulat, dan mengingat jika rumah tersebut kini telah menjadi rumah mereka, Baba mengatakan jika dialah yang akan segera pergi meninggalkan mereka. Mendengar hal itu, Sarkar langsung meneteskan air matanya, karena dia yakin jika Baba kini merasakan sakit di hatinya. Namun dia berusaha untuk tetap tegar di hadapan anak dan istrinya.
Singkat cerita, Baba dan Sarkar kini memilih tinggal di rumah putri bungsunya yaitu Vidya yang hidup bersama dengan suaminya. Dan di sini Vidya merasa sangat marah atas apa yang telah Neha lakukan kepada orang tuanya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa dia akan membiarkan orang tuanya tinggal di sana untuk selama-lamanya. Tetapi keesokan harinya, setelah mendapatkan sebuah panggilan, Baba menjelaskan kepada Sarkar bahwa Kumud telah meninggal dunia. Kemudian saat upacara pemakaman Kumud telah selesai, Baba mengajak Ram untuk segera pulang, tetapi Ram menolaknya, mengingat juga sudah tidak ada lagi yang akan menunggunya di rumah. Dan karena dia sudah tidak memiliki siapapun, Ram pun meminta kepada Baba agar dia mau menunggu tengkorak Ram hancur saat dia meninggal nanti. Keesokan harinya saat sedang bermain bersama dengan anak-anak yang berada di sana, bola yang mereka mainkan pun jatuh ke tempat pembuatan minuman keras. Dan karena merasa marah, salah seorang pekerja di sana langsung mengusir mereka semua. Bahkan dia pun memaki Baba. Namun setelah mengetahui jika Baba adalah mertua dari pemilik minuman tersebut, pria itu pun segera meminta maaf kepada Baba. Kemudian mengajaknya untuk merasakan minuman yang mereka produksi. Hingga sore harinya, Baba menjelaskan kepada si pria bahwa dirinya harus segera pulang, sebab kini adalah hari ulang tahun anaknya. Namun si pria mengajak Baba untuk berendam ke dalam bendungan terlebih dahulu sebelum Baba kembali ke rumahnya. Dan karena mereka dalam kondisi mabuk, mereka berdua pun berdiri lalu saling mendorong satu sama lain hingga akhirnya mereka pun masuk ke dalam bendungan. Sementara di sisi lain ketika Makaran baru saja tiba di pesta, Vidya langsung menyindirnya dengan mengatakan bahwa dia beruntung karena Neha telah membiarkannya datang ke pesta. Bahkan dia juga mengatakan jika Mega sedang tidak sehat seperti ibunya. Gak lama kemudian Vitoba menghampiri Vidya, kemudian menjelaskan bahwa semua orang telah menunggunya. Dan karena Baba belum juga kembali, mereka pun memutuskan untuk memulai pesta tanpa sang ayah. Tetapi di saat mereka sedang memotong kue, Baba pun tiba dengan kondisi yang masih dalam keadaan mabuk. Bahkan setelah menghampiri pria bernama Dixit yang sedang bersama dengan anaknya, Baba malah memberikan minuman lokal yang dia bawa. Karena apa yang telah dilakukan Baba telah melampaui batas nih, Sarkar pun menariknya untuk mengajaknya masuk dalam rumah. Tetapi Baba menolak karena dia merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah itu Baba kembali mengeluarkan pendapatnya di hadapan semua orang menggunakan dialog syair seperti yang sering dia lakukan. Dan hal tersebut membuat keluarganya malah merasa malu. Atas kejadian tersebut, keesokan harinya Sarkar menegaskan kepada Baba untuk segera meminta maaf kepada Rahul dan Vidya. Namun ketika Baba meminta maaf karena telah merusak pesta mereka, Rahul pun langsung menjelaskan bahwa Baba tidaklah bersalah, di mana para tamu yang datang sangat menikmati lelucon dari Baba. Bahkan bosnya mengatakan jika Baba sangatlah luar biasa. Dan karena teringat dengan temannya, Baba pun datang mengunjungi Ram yang berada di kediamannya. Tetapi kedatangannya tidaklah disambut baik oleh Ram, karena setelah menampar Baba, Ram menjelaskan bahwa Baba adalah manusia tercela, mengingat jika selama ini dia selalu ada untuk Baba. Namun di saat Ram sedang terpuruk, Baba malah melupakan dirinya selama berbulan-bulan. Mendengar hal tersebut, Baba pun segera meminta maaf, kemudian meminta kepada Ram untuk segera tidur. Dan di sini, Baba mengatakan jika Ram jauh lebih baik dari dirinya. Oleh karena itu, Baba akan memberikan semua yang Ram inginkan. Keesokan harinya, Sarkar menghampiri Baba untuk mengajaknya datang ke pemakaman Ram yang telah meninggal dunia akibat overdosis obat tidur. Tetapi Gan Patrao menolaknya, kemudian dia menjelaskan bahwa dirinya lah yang telah memberikan Ram obat tidur tersebut. Dan dia pun menjelaskan di mana semenjak istrinya meninggal, jiwa Ram kini sudah mati dan hanya tubuhnya saja yang hidup. Lalu guys, kembali ke timeline utama setelah menceritakan kisahnya. Baba mengatakan kepada Siddhartha bahwa menjadi seorang aktor merupakan sebuah kutukan baginya. Karena mereka selalu merasa tidak aman, sebab film dan teater hidup di dunia palsu, sehingga mereka harus membayar itu semua dengan harga yang sangat mahal, yang tidak dapat digantikan dengan uang. Bersama dengan itu guys, kembali lagi ke scene flashback, di mana pada saat itu mereka semua sedang menyaksikan teater yang dilakukan oleh Rishabh bersama dengan teman-temannya. Tetapi setelah melihat pertunjukan itu, Baba merasa sangat marah, hingga akhirnya dia pun memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Dan merasa bingung dengan hal tersebut, Rishabh pun mempertanyakan apa masalahnya. Lalu Baba menjelaskan jika apa yang telah mereka lakukan terlihat sangatlah kecil, namun sebenarnya mereka memiliki potensi untuk menyerap seluruh dunia. Kemudian Baba meminta kepada Rishabh untuk menjiwai perannya dengan cara yang sangat baik, mengingat peran yang mereka mainkan adalah sebuah peran yang telah lama orang ketahui. Dan jika mereka ingin merubah apa yang telah ada, maka mereka harus membuat cerita mereka sendiri. Karena jika mereka terus melakukan hal seperti itu, maka mereka akan dikatakan sebagai penipu. Mendengar hal tersebut, Dixit sang ayah yang merasa marah langsung menjelaskan kepada Baba jika waktu telah berubah, di mana kini seni telah berevolusi. Itu sebabnya mereka datang dengan membawa sesuatu yang baru.
Singkat ceritanya guys, sampainya di rumah, Vidya yang merasa sangat kecewa atas apa yang telah terjadi. Dia pun menjelaskan kepada Baba jika semua orang selalu menghormati Baba karena usia dan pengalamannya. Tetapi itu semua ada batasannya. Dan hal yang baru saja Baba lakukan mampu membuat Rahul terancam dari pekerjaannya, mengingat jika Dikshit adalah atasannya. Dan meskipun mereka meminta pendapat Baba, bukan berarti Baba dapat menghina mereka. Merasa bersalah dengan hal tersebut, Baba dan Sarkar pun memilih untuk pergi karena mereka tidak ingin merepotkan Vidya dan suaminya lagi. Namun karena tidak ingin mereka pergi, Vidya pun menyarankan kepada mereka berdua untuk tinggal di rumah kecil yang berada di halaman rumah mereka, agar masing-masing dari mereka memiliki privasi yang tidak dapat diusik. Mendengar hal itu, mereka semua pun langsung terkejut. Tetapi di sini Baba mencoba untuk tetap tersenyum. Sementara di sisi lainnya, Rahul pun terlihat sangat marah karena dia tidak setuju jika Vidya memperlakukan orang tuanya seperti itu. Namun di sini Vidya mengatakan bahwa Rahul dia pun tidak ingin jika ada siapapun yang memanfaatkannya, bahkan orang tuanya sendiri. Rahul adalah orang yang baik. Oleh karena itu, lanjut cerita sesampainya di tempat tinggal yang baru, Baba mencoba menutupi kesedihannya dengan mengatakan jika rumah yang kini mereka tinggali cukup bagus. Namun Sarkar yang merasa marah bertanya kepada Baba kenapa dia selalu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menghinanya. Bahkan putrinya sendiri pun bisa melakukannya. Dan karena sekarang mereka telah diusir seperti barang yang sudah tidak lagi digunakan, Sarkar pun mengajak Baba untuk pergi ke Morwadi karena mereka masih memiliki sebidang tanah dan rumah kecil di sana. Namun Baba menolak ajakannya, mengingat jika para dokter di kota tersebut tidaklah cukup baik. Dan karena ingin membuat Sarkar lebih tenang, Baba pun memintanya untuk segera duduk, sementara dirinya yang akan membersihkan rumah seperti yang Sarkar inginkan. Kemudian di saat melihat Sarkar mulai tersenyum, Baba merasa sangat bahagia karena hal tersebut mampu membantu mereka memulai semuanya dari awal. Tetapi karena Sarkar sudah tidak nyaman berada di sana, Sarkar pun berniat untuk menjual perhiasan yang dia punya agar mereka memiliki uang untuk pergi ke Morwadi. Melihat sikap Sarkar yang bersikeras seperti itu, Baba pun mengatakan jika minggu depan mereka akan pergi ke Pune menemui temannya untuk menjual perhiasan tersebut. Ya. Seminggu kemudian saat Vidya sedang mengecek persediaan pokok miliknya bersama dengan Vitoba, Rahul pun datang untuk memberikannya uang yang baru saja dia ambil dari bank. Kemudian Rahul pun menjelaskan bahwa dia sengaja mengambil uang yang lebih karena dia besok akan pergi keluar kota dan pasti akan membutuhkannya. Kemudian guys, di saat Vidya sedang mengambilkan handuk untuk Rahul, nggak lama kemudian Baba datang ke sana untuk mengambil surat kabar yang berada tepat di samping uang milik Vidya yang diletakkan di atas meja. Keesokan harinya Vidya datang menemui mereka untuk mengatakan jika dia dan suaminya akan pergi ke Nasik dalam beberapa hari. Kemudian guys, Vidya bertanya kepada Baba apakah dia datang ke rumahnya untuk mengambil surat kabar. Dan setelah mendengar jika tidak ada orang lain yang berada di sana selain Baba, Vidya mulai melihat isi rumah tersebut. Dan karena tidak ingin dicurigai, Vidya pun berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari jarum rajut miliknya. Namun karena dia tidak berhasil menemukan apa yang dia cari, Vidya bertanya kepada orang tuanya kenapa koper mereka berada di luar. Merasa curiga dengan hal tersebut, Vidya pun mulai memeriksanya dengan alasan jika mungkin jarum miliknya berada di sana bersama dengan pakaian yang minggu lalu Vidya berikan kepada mereka. Lalu guys, setelah membuka kopernya, Vidya pun merasa sangat terkejut ketika melihat ada uang yang berada di sana. Dan tanpa berpikir panjang, Vidya pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian Vidya menjelaskan kepada Rahul jika dia telah menemukan uang Rahul yang hilang telah berada di dalam koper milik ayahnya. Dan karena merasa sangat bersalah atas perbuatan ayahnya, Vidya pun segera meminta maaf kepada Rahul. Sementara di sisi lainnya saat Baba bertanya kepada Vitoba apakah dia memiliki masalah, Vitoba langsung menjawab bahwa mereka boleh menghukumnya jika dia memiliki salah. Namun Vitoba tidak suka jika mereka semua menuduh dirinya sebagai pencuri. Bingung akan hal tersebut, Baba mulai bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu Vitoba menjelaskan bahwa uang milik tuannya kini telah dicuri dan dia pun telah diinterogasi sejak tadi pagi. Itu sebabnya dia merasa sangat tersinggung. Mendengar hal itu, Sarkar meyakini jika kedatangan Vidya ke tempat mereka bukan untuk mencari jarum rajut, melainkan mencari uangnya yang telah hilang. Menyadari hal itu, mereka pun segera pergi menemui Vidya. Dan di sini, Baba pun merasa sangat marah sebab Vidya telah menganggapnya sebagai pencuri. Namun di saat Baba ingin menjelaskan tentang uang yang berada di dalam koper tersebut, Sarkar pun langsung memintanya untuk tidak mengatakan apapun. Dan untuk membuktikan tuduhan Vidya, Sarkar menyarankan agar dia segera menghubungi polisi karena mereka tidak akan lari kemanapun. Melihat apa yang telah Vidya lakukan kepada orang tuanya, Rahul merasa sangat marah sebab dia yakin mereka dapat menyelesaikan hal itu dengan cara yang lebih baik. Dan di saat Rahul ingin pergi, Vidya baru mengingat jika uang yang hilang ada di dalam jas milik Rahul. Setelah menyadari kesalahannya, Vidya segera datang menemui orang tuanya untuk meminta maaf karena dialah yang telah lupa di mana menyimpan uangnya. Setelah mendengar hal itu, Sarkar yang merasa marah langsung menegaskan kepada Vidya jika Baba telah memberikan semua yang telah dia miliki untuk anak-anaknya. Dan meskipun dia sempat menolaknya,
namun Baba tetap pada pendiriannya karena dia sangat mempercayai anak-anaknya. Bahkan Baba sudah menganggap mereka sebagai permata yang sangat berharga. Lalu guys, Sarkar menjelaskan jika uang yang berada dalam koper adalah hasil dari kalung miliknya yang baru saja mereka jual. Sarkar, Karena telah diperlakukan seperti itu, Baba mengatakan bahwa dulu dirinya adalah salah satu aktor paling dihormati yang selalu hidup dalam kekayaan. Namun hari ini, dia seperti hewan yang tidak berdaya di rumah anaknya sendiri. Setelah mengetahui jika mereka berdua akan pergi, Vidya pun langsung melarangnya karena dia tidak akan membiarkan siapapun pergi dari rumahnya. Malam pun tiba, meskipun cuaca sangat buruk, Sarkar tetap mengajak Baba untuk segera pergi dari rumah tersebut karena dia yakin bahwa Vidya dan suaminya kini telah tertidur. Tetapi karena seluruh pintu telah dikunci dari luar, mereka pun memilih keluar melalui jendela. Dan meskipun Vitoba telah melihat mereka, namun dirinya tidak berbuat apa-apa dan hanya bisa mendoakan mereka berdua. Lalu guys, di saat mereka sedang berjalan ada sebuah mobil truk besar yang memberikan mereka tumpangan. Dan meskipun dia tidak bisa mengantarkan mereka hingga ke tempat tujuannya, namun sang supir mengatakan jika dirinya dapat membawa mereka hingga mendekati daerah tersebut. Kemudian di sana mereka dapat menaiki bus untuk melanjutkan perjalanannya. Lalu guys, saat sudah berada di dalam truk, mereka berdua mulai merencanakan apa yang akan mereka lakukan di Morowadi. Di sini meskipun Sarkar dalam keadaan sakit, tetapi dia mengatakan kepada Baba jika dirinya baik-baik saja. Karena sesampainya di sana, dia akan segera mengubah gubuk menjadi istana. Singkat cerita, ketika sudah tiba di Gulbak Naka, mereka pun memilih untuk beristirahat di samping kuil bersama seorang pria bernama Raja yang kala itu sedang tertidur. Lalu sebelum mereka tertidur, Baba mengatakan kepada Sarkar bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah mereka tiba di Morowadi. Dan setelah mendengar hal tersebut, Sarkar meminta kepada Baba untuk bernyanyi sebelum mereka tertidur. Hingga keesokan harinya, ketika Sarkar masih tertidur, Baba segera pergi untuk memberikannya segelas teh hangat. Namun Baba merasa sangat takut karena Sarkar tidak juga membuka mata saat dia membangunkannya. Merasa jika ada sesuatu yang telah terjadi, seluruh orang yang berada di sana pun segera menghampiri mereka. udah. Dan salah seorang wanita yang berada di sana menjelaskan jika Sarkar kini telah meninggal dunia. Kemudian setelah upacara pemakaman Sarkar selesai dilakukan, Raja menghampiri Baba yang saat itu sedang bersedih untuk mengembalikan uang milik Baba yang telah dia curi. Namun Baba tidak mau menerimanya, bahkan dia memilih pergi meninggalkannya. Karena merasa bersalah, Raja pun memutuskan untuk mengikutinya dengan membawakan semua barang milik Baba. Lanjut cerita, anak dan kedua mantu Baba kini telah berada di kantor polisi karena sudah 3 bulan mereka masih belum bisa menemukan di mana keberadaan Baba. Namun guys, di sini salah seorang polisi menegaskan jika semua situasi itu bisa terjadi karena kesalahan yang mereka lakukan. Di sisi lainnya, setelah mendapatkan uang, Raja pun memberikannya kepada Baba agar dia dapat membeli sebuah makanan. Lalu setelah melihat Baba yang terus menatap ke arah poster yang berisikan pengumuman teater, Raja bertanya apakah Baba ingin menyaksikan pertunjukan tersebut. Tetapi guys, di sini Baba mengatakan bahwa dia tidak ingin datang ke sana, mengingat jika harga tiketnya yang cukup mahal. Malam harinya, para polisi datang ke tempat mereka untuk menertibkan lokasi yang berada di sana. Dan salah satu dari mereka yang berhasil lolos segera datang menemui Baba yang saat itu sedang bekerja untuk mengatakan apa yang telah terjadi. Kemudian sesampainya di sana, Baba meminta kepada anggota polisi untuk melepaskan Raja. Namun hal tersebut tidaklah dihiraukannya. Tetapi Raja mengatakan kepada Baba untuk tidak mengkhawatirkannya. Bahkan dia juga menyarankan kepada Baba untuk segera pergi ke warung makan dan membeli sesuatu untuk dapat dimakan. Dan Rajalah yang akan membayarnya setelah dia bebas nanti. Melihat apa yang terjadi, Baba mulai bertanya kepada dewa, apakah ada yang dapat memberikannya tempat tinggal karena mereka juga membutuhkan rumah agar mereka dapat menetap selamanya. Dan di dalam kesedihannya, Baba mengatakan jika dia tidak memerlukan rumah yang mewah, di mana dia hanya butuh rumah kecil yang bisa digunakannya untuk beristirahat. Sarkar. Keesokan harinya saat melihat Makaran yang nampak murung, Neha pun bertanya apa yang sedang terjadi kepadanya. Kemudian Makaran menjelaskan jika hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya. Sementara di sisi lain, terlihat Baba yang menghampiri Raja yang kala itu sedang tertidur setelah dibebaskan oleh para polisi. Dan setelah bangun, Raja pun langsung memberikannya sebuah tiket pertunjukan teater yang baru saja dia dapatkan, karena dia yakin jika Baba sangat ingin melihat pertunjukan tersebut. Lalu Raja pun menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan tiket itu tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkannya, karena dia hanya cukup menyemir 30 sepatu milik manajer teater tersebut. Lanjut cerita, saat sedang melihat pertunjukan teater tersebut, Baba mengingat kembali kenangannya ketika dia masih menjadi seorang aktor. Lalu setelah pertunjukan itu selesai, Baba mulai mengucapkan dialog syairnya tentang sebuah kehidupan yang sedang dia alami, sehingga membuatnya menderita seperti itu.
Dan setiap orang yang mendengar hal tersebut mampu membuat semua orang yang berada di sana merasa kagum. Sementara di tengah kebingungan mereka tentang siapa Baba sebenarnya, ada seorang pria tua yang menjelaskan jika Baba bukanlah orang tua biasa, karena dia adalah seorang aktor yang terkenal. Malam pun tiba guys, ketika Baba terbangun dari tidurnya. Dia merasa sangat senang ketika melihat Ram sedang duduk tidak jauh dari tempatnya berada. Tanpa berpikir panjang, Baba pun segera menghampirinya. Dan sama seperti di masa lalu mereka pun saling berbagi minuman di saat sedang bersama. Lalu di sini Ram mengatakan jika seharusnya Baba tidak memilih untuk pensiun, karena seorang aktor harus mati sebagai seorang aktor. Sebab meskipun dia telah dilupakan, tetapi peran yang dimainkannya akan selalu dikenang. Nggak lama kemudian Baba baru menyadari jika itu bukanlah Ram, melainkan salah seorang warga di sana yang selalu mengkonsumsi minuman beralkohol. Keesokan harinya setelah melihat Baba di dalam gedung teater, pria itu pun segera memberitahukan kepada keluarganya. Sementara di sisi lain terlihat Baba yang masih menceritakan kepada Siddhartha semua peran yang pernah dimainkannya hingga membuat namanya menjadi terkenal. Tetapi kini semua telah hilang dan berubah menjadi kesedihan yang nyata. Gak lama kemudian keluarganya pun tiba di sana untuk menjemput Baba pulang bersama mereka. Tetapi di saat makanan bertanya di mana keberadaan ibunya, Baba hanya menjawab jika ibu mereka telah menemukan jalannya. Hingga akhirnya mereka sangat terkejut ketika mendengar raja mengatakan bahwa ibu mereka telah meninggal dunia saat dalam perjalanan. Kemudian raja meminta kepada Baba untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusannya, mengingat bahwa mereka lah yang selama ini telah menelantarkannya. Mendengar hal tersebut, polisi pun segera menghajarnya. Namun Baba yang merasa sangat marah meminta kepada polisi tersebut untuk tidak menyentuhnya. Bahkan Baba juga langsung mengusir polisi tersebut untuk keluar dari gedung itu. Kemudian setelah bangun dari kursinya, Baba mengatakan jika dirinya telah melampaui kemarahan dan keserakahan anak-anaknya. Dan untuk merayakan itu semua, maka kini adalah waktu yang tepat untuk memulai sebuah pertunjukan yang baru. Melihat perilaku Baba yang semakin aneh, Vidya langsung memintanya untuk segera berhenti dan ikut pulang bersama mereka. Namun Baba menolak, bahkan dia meminta mereka semua menjauh darinya, karena kini dia tidak akan memohon kepada siapapun dan tidak akan memaafkan orang yang memohon kepadanya. Gak lama kemudian karena kondisi kesehatan Baba yang semakin menurun, dia pun terjatuh, bahkan dia tewas tepat di dalam gedung teater tersebut, bersama dengan penyesalan dari anak-anaknya karena telah menelantarkannya. Dan guys, disinilah akhir dari kisah seorang aktor terkenal bernama Gan Patrao. Dengan begitu film pun berakhir. Oke guys, Nat Samrat adalah film India berbahasa Marathi yang dirilis di tahun 2016. Dimainkan dengan sangat cemerlang oleh aktor bernama Nana Patekar. Telah berhasil menggambarkan bagaimana psikologis orang tua ketika memasuki masa tua. Film ini juga terbilang apik dalam membahas permasalahan keluarga yang barangkali banyak terjadi dalam kehidupan nyata. Tentang bagaimana cinta orang tua terhadap anaknya, namun malah diterlantarkan oleh anak-anaknya sendiri. Serta juga mengupas bagaimana seringkali seorang anak ketika sudah dewasa, sudah berkeluarga, bersikap merasa lebih pandai dari orang tuanya, sehingga merasa wajar ketika menghakimi sang orang tua. Di waktu yang bersamaan merasakan juga apa yang dirasakan oleh sang anak saat penyesalan terbesar ada padanya, ketika dia sudah meluluh lantakan hati orang tua tercintanya. Dan guys, inilah pesan utamanya, bahwa sebenarnya jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Jangan merobek-robek perasaannya, jangan membuat perih jiwanya, karena itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup kita. Dan entah apakah kita akan mampu menebus dan menemukan obat penawarannya. Semoga kita semua selalu menjadikan orang tua kita adalah prioritas utama hidup kita. Semoga kita selalu diberikan kemauan dan kemampuan untuk memuliakan orang tua kita.